Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pawahan dengan NIM 2021A1C079. Nah, sebelum kita lanjut, di sini saya mendapatkan materi tentang NPWP, di mana NPWP ini kepanjangannya adalah nomor pokok wajib pajak. Nah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan tentang NPWP. NPWP adalah merupakan nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktur Jenderal Pajak yang disebut dengan DJP. NPWP digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan yang membuat dalam mengidentifikasi dan mengawasi perpajakan, yang membantu dalam mengidentifikasi dan mengawasi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka. Dalam konteks administrasi negara, NPWP berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dalam pengumpulan pajak serta mendukung upaya pemerintahan dalam meningkatkan penerimaan negara. Selanjutnya, definisi NPWP dan fungsinya. Definisi NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. Setiap wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi persyaratan subjektif, objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Nah, fungsi dari NPWP yang pertama, NPWP berfungsi untuk mengidentifikasi setiap wajib pajak yang terdaftar sehingga memudahkan DJP dalam melakukan pengawasan dan pelayanan. Terus yang kedua, dengan adanya NPWP, proses administrasi perpajakan menjadi lebih terstruktur dan efisien. NPWP digunakan dalam berbagai dokumen perpajakan seperti pelaporan surat pemberitahuan, faktur pajak, dan bukti potongan. Terus yang ketiga, NPWP membantu meningkatkan transparansi dan sistem perpajakan, memungkinkan pemerintah untuk lebih efektif dan dalam mengawasinya. Terus yang keempat, NPWP seringkali menjadi persyaratan dalam berbagai kegiatan administrasi seperti pembukaan rekening bank, pengajuan kredit, dan pengurusan izin usaha. Jenis-jenis NPWP. NPWP diberikan kepada berbagai kategori wajib pajak termasuk orang pribadi. Diberikan kepada individu yang memiliki penghasilan yang dikenakan pajak. Terus yang kedua itu diberikan kepada etnis bisnis seperti perusahaan, kooperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya. Terus yang ketiga itu diberikan kepada bendahara, pemerintahan atau perusahaan yang bertugas memotong atau memungut pajak. Terus yang keempat itu diberikan kepada kerjasama operasi yang tidak membentuk badan hukum tetapi memiliki kewajiban perpajakan. Selanjutnya itu proses pendaftaran NPWP. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara manual di kantor pelayanan pajak atau secara online melalui situs resmi DJP. Proses pendaftaran melibatkan pengisian formulir dan pernyataan dokumen-dokumen pendukung seperti KTP,
akta pendirian perusahaan dan NPWP pengurus, serta surat keterangan domisili dan dokumen lainnya. Terus selanjutnya itu manfaat memiliki NPWP. Memiliki NPWP memberikan berbagai manfaat bagi wajib pajak, antara lain yang pertama itu menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang dapat meningkatkan kredibilitas wajib pajak di mata pemerintahan dan mitra bisnis. Terus yang kedua itu memungkinkan wajib pajak untuk mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah dan mengakses berbagai insentif perpajakan. Terus yang ketiga itu seringkali menjadi syarat dalam berbagai transaksi bisnis seperti pengajuan kredit, pembukaan rekening bank, dan partisipasi dalam tender. Terus yang keempat tuh mempermudah akses ke layanan publik yang memerlukan verifikasi kewajiban perpajakan. Selanjutnya kewajiban wajib pajak dengan NPWP. Setelah memiliki NPWP, wajib pajak harus memenuhi sejumlah kewajiban, antara lain yang pertama itu wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan yang berisi laporan penghasilan, pengeluaran, dan perhitungan pajak yang terutang. Terus yang kedua itu membayar pajak yang terutang sesuai dengan perhitungan dalam SPT tahunan atau sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Terus yang ketiga itu melaporkan setiap perubahan data wajib pajak seperti alamat, status usaha atau pribadi lainnya. Nah, di sini contoh kasusnya itu tentang pengusaha kecil dalam kepatuhan perpajakan di era digital. Nah, di sini saya akan menceritakannya. Bapak Rudi adalah seorang pengusaha kecil yang memiliki usaha kuliner di Bandung. Di Bandung, usahanya itu berkembang pesat sehingga ia memutuskan untuk memperluas usahanya dengan membuka beberapa cabang di kota-kota sekitarnya. Untuk itu, Bapak Rudi mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dan memperoleh nomor pokok wajib pajak. Namun, seiring dengan pertumbuhan usahanya, Bapak Rudi mulai menghadapi berbagai permasalahan terkait dengan kepatuhan perpajakan. Salah satu masalah utama dalam penggunaan sistem e-faktur diwajibkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Meskipun sistem e-faktur bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat proses administrasi pajak, Bapak Rudi mengalami berbagai kendala yang justru menyulitkan usahanya. Nah, adapun permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Rudi, yang pertama itu kurangnya pemahaman terhadap sistem e-faktur. Bapak Rudi dan karyawannya mengalami kesulitan dalam memahami cara kerja sistem e-faktur. Meskipun telah mengikuti beberapa pelatihan, mereka masih sering membuat kesalahan dalam penerbitan e-faktur, seperti salah memasukkan data atau kode barang. Terus yang kedua itu kesalahan input data pada e-faktur sering sekali terjadi, seperti nomor NPWP pelanggan yang salah satu tidak sesuai. Terus yang mengakibatkan e-faktur tersebut ditolak oleh sistem DJP. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak. Terus yang ketiga itu keterbatasan teknologi dan infrastruktur. Sebagai pengusaha kecil, Bapak Rudi tidak memiliki tim IT
yang kuat untuk menangani masalah teknis yang muncul. Koneksi internet yang tidak stabil juga sering menghambat proses penerbitan dan pelaporan e-faktur. Terus yang keempat itu kepatuhan yang kompleks dan membingungkan. Aturan regulasi perpajakan yang sering berubah-ubah membuat Bapak Rudi kesulitan selalu mengikuti perkembangan terbaru. Kebingungan ini mengakibatkan beberapa kali terjadi keterlambatan dalam pelaporan surat pemberitahuan dan pembayaran pajak. Dampak finansial dari permasalahan itu yakni adalah Bapak Rudi dikenakan denda atau sanksi administrasi yang berdampak pada keuangan usahanya. Beban ini semakin berat karena ia harus mengalokasikan dana lebih untuk menyelesaikan masalah perpajakan daripada mengembangkan usahanya. Analisis terkait permasalahannya itu, banyak pengusaha kecil seperti Bapak Rudi yang tidak memiliki akses memadai terhadap edukasi dan pelatihan tentang sistem perpajakan yang baru, termasuk e-faktur. Pelatihan yang ada seringkali tidak cukup mendalam dan atau tidak praktis. Dan sistem e-faktur yang ada mungkin dirancang dengan asumsi bahwa semua pengguna memiliki tingkat pemahaman teknologi yang sama. Padahal kenyataannya tidak demikian itu. Sistem ini mungkin terlalu kompleks bagi pengusaha kecil dan koneksi internet yang tidak stabil dan keterbatasan perangkat keras di beberapa daerah menjadi penghambat utama dalam penerapan sistem digital perpajakan. Dan perubahan regulasi yang sering terjadi tanpa disertai sosialisasi yang memadai membuat pengusaha kecil kesulitan untuk mengikuti dan memahami aturan terbaru. Jadi solusinya itu DJP perlu bekerja sama dengan asosiasi pengusahaan dan lembaga pendidikan untuk menyediakan pelatihan yang lebih komprehensif dan praktis tentang penggunaan sistem e-faktur. Pelatihan ini harus mencakup simulasi penggunaan sistem dan penjelasan langkah demi langkah. Terus yang kedua itu DJP perlu mengembangkan sistem e-faktur yang lebih intuitif dan ramah pengguna dengan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami. Fitur bantuan dan panduan interaktif bisa disertakan untuk membuat pengguna. Terus yang ketiga, pemerintah perlu berinvestasi dalam peningkatan infrastruktur teknologi, terutama di daerah-daerah yang masih memiliki koneksi internet yang buruk. Ini bisa dilakukan melalui program pemerintahan pusat daerah untuk menyediakan akses internet yang lebih stabil. Terus pemerintahan harus berusaha untuk tidak terlalu sering mengubah regulasi perpajakan dan memastikan setiap perubahan disosialisasikan dengan baik sebelum diterapkan. DJP bisa menggunakan media sosial, website, dan aplikasi mobile untuk menyebarkan informasi tentang perubahan regulasi. Selanjutnya, DJP bisa menyediakan layanan bantuan teknis yang bisa diakses oleh pengusaha kecil kapan saja, baik melalui call center, chat online, maupun kunjungan langsung oleh petugas pajak. Ini akan membuat pengusaha mengatasi permasalahan teknis dengan cepat. Jadi kesimpulannya itu, kasus yang dialami oleh Bapak Rudi menggambarkan tentang yang dihadapi oleh banyak pengusaha kecil dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka di era digital. Dengan solusi yang tepat seperti edukasi yang lebih baik, pengembangan sistem yang lebih user friendly, peningkatan
infrastruktur, teknologi, stabilitas regulasi, dan dukungan teknis yang memadai. Diharapkan kepatuhan perpajakan di kalangan pengusaha kecil dapat meningkat. Ini tidak hanya membantu pemerintahan dalam meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga mendukung perkembangan usaha kecil di Indonesia. Sekian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.